Dalam peristiwa-peristiwa sosial, dalam peristiwa-peristiwa politik, sekali lagi segala macam cara akan ditempuh. Tapi kita akan memenangi pertarungan kekuasaan kalau basis yang kita jadikan dasar itu adalah ilmu. Karena dengan begitu kita tidak mudah dimanipulasi, kita tidak mudah dipengaruhi dengan informasi-informasi yang tidak benar. Dan kalau ada informasi, bisa kita verifikasi, bisa kita cek ulang, kita bisa bandingkan tentang kebenaran sebuah informasi yang ditayangkan atau di-share di mana-mana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, para kiai, sederek-sederek, bapak ibu sekalian, keranten dalu niki malam gangsal welas, malam pertengahan bulan Ramadan, menara kerawuhan tamu agung saking Jakarta. Beliau Mas Dr. Haji Hasyim Asy'ari SH MSI. Benar Mas ya? Waduh, nama gaulnya Mas Aji. Asli Kudus, didikan Menara, yang barusan dilantik Pak Jokowi sebagai Ketua KPU RI. Periode 2022 sampai 2027. Nah, kenapa malam hari ini beliau saya paksa untuk di sini? Karena tema Darusan Menara mulai tanggal 11 Ramadan ngantos kalih doso niku temane muamalah. Dados mulai malam 3 ngantos sedoso temane ubudiyah, 11 ngantos kalih doso temane muamalah, 21 ngantos 27 temane sakofah. Nah, terkait dengan tema muamalah, Mas Ayi niki mulai S1 ngantos doktoralnya belajar tentang politik. Karena itu kalau beliau menjadi ketua KPU wajar. Apa hubungannya politik dengan Menara? Karena bagi kami kok edahipun siasah niku khirasatud dunya wa siyasatud din. Siasah politik niku adalah njogo agama karo nata donya. Jadi nata donya nggo njogo agama kanthi nata donyane. Sehingga siasah niku bagian dari muamalah. Oleh karena itu malam hari ini ya semoga nanti kita akhiri pukul 12. Mohon Mas Ayi berkenan bercerita kepada kita bagaimana menggunakan politik sebagai sarana untuk menjaga agama, bukan menggunakan politik untuk mempolitisasi agama, apalagi mengkapitalisasi agama. Kira-kira ngoten Mas Ayi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh, para kiai, para masyayikh, Bapak, Ibu, saudara hadirin semua yang berkesempatan hadir pada pengajian darusan umum yang sudah rutin digelar oleh Masjid Menara Kudus.
Pertama-tama monggo kita sareng-sareng mujiaken dumateng Gusti Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mari kita bersama-sama membaca sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa semoga kita semua diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan fi yaumil akhir nanti mendapatkan doa syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara sekalian, langgung-langgung Romo Kiai Najib Hasan, kula didhawuhi beliau dipaksa Mas Jalil untuk ikut berbagi cerita, berbagi pengalaman wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula matur kali Mas Jalil, aku jane yo ora pantas Mas lungguh ning kono karo ngomong. Pantes ya aku yo lungguh ning bagian ngrungokno pengajian. Tapi wong Mas Jalil maksa nggih. Didhawuhi Yai Najib nggih kula mboten wantun. Oleh karena itu saya beranikan untuk bicara di sini di hadapan Bapak, saudara sekalian, hadirin hadirat jamaah pengajian Darusan Umum. Pertanyaan yang ingin saya ajukan itu begini kira-kira. Karena tadi Mas Jalil mengawali yang namanya politik, pemilu itu ujung-ujungnya kekuasaan. Pertanyaannya adalah apakah kekuasaan itu boleh direbut atau tidak? Ampun dijawab riyen. Soalnya topik pengajian ini niku. Nek pun jenengan jawab nggih kula langsung wassalam. Mau nonton jawabannya. Nah, pertanyaannya kekuasaan itu boleh direbut atau tidak? Atau kalau yang sudah memegang kekuasaan boleh nggak berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya? Niki kula ngaos saking guru-guru kula. Kula nate mireng dawe Habib Abdullah Al-Hinduan Mayong. Beliau nate kula tangkleti ngoten niku, Bib, janjane kekuasaan niku angsal direbut napa mboten? Nek seumpama angsal direbut wonten dalile napa mboten? Nek mboten angsal wonten dalile napa mboten? Kula tanglet ngoten keranten napa? Tiyang sakniki ono sithik-sithik ana dalile ta ora? Kan ngoten. Ana hadise ta ora? Hadise levele apa? Sahih apa-apa? Mangke nek kira-kira ngutip hadis didoif-doifke kan kadang-kadang sering ngoten niku. Mula niku kula tanglet Bibdullah enten dalile mboten. Bibdullah ngendikan ngeten. Kekuasaan itu boleh direbut, Mas. Lan enten dalile. Kula mboten wonten tanglet dalile Quran napa hadis napa dalil akli. Lalu beliau mengatakan, niku jane enten dungane Mas, disebut-sebuting Quran. Dungane Nabi Sulaiman. Nyun sewu nggih mangke nek kula ngutip kirang pas Mas Jalil para yai kula diimutke. Nek mboten lepat teng surat Shad. Kinten-kinten ngeten lafale. Rabbi firli wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah Gusti, paringono ngapura, paringono ngapunten dosa-dosa kula lan paringono kula kekuasaan ingkang boten nate diparingaken dumateng sinten mawon bakdani kula pikantuk kekuasaan. Keranten panjenengan niki ingkang moho maringi kekuasaan. Nggih kula diparingi dalil ngoten kalih Bibdullah nggih mantuk-mantuk. Oh berarti wonten dalile nggih enten. Tapi nek diurut-urut ayat niku wau wonten syarate. Kudu napa? Robbi firli. Harus minta ampun
minta penebusan dosa kepada Allah, karena untuk memegang kekuasaan itu harus sadar diri niate nopo. Nah, kalau tidak kita awali dengan menyadari kita niki wong bukan kadang-kadang ya seringe gawe dosa, dan nyun sewu kula niki leres napa mboten mangke jangan jawab dalam hati mawon nggih. Kadang-kadang dalam dunia politik niku kemunafikan itu menjadi sesuatu yang penting. Ampun guyu. Lho kok ana aja guyu malah guyu. Leres napa mboten mangke jenengan jawab ting dalam hati. Ayat napa tondo-tondone wong munafik niku wonten pinten? 3 nggih. Jarine nggih. Ninggang nate kula mireng setunggal. Nek ngomong sering ngapusi. Nek janji sering mbelenjani. Nek dikai amanat sering khianat. Pas napa mboten kalih praktek sing dipraktekke selama ini? Mboten usah dijawab banter-banter. Direnungkan kemawon. Nek kinten-kinten pas. Nah itulah kenapa untuk merebut kekuasaan, meraih kekuasaan diawali dengan Robbi Firli. Harus sadar diri bahwa kita ini kalau mau memasuki dunia perbuatan kekuasaan, biasanya metode-metode yang kayak tadi itu dipakai. Kampanyenya ini itu, pokoknya tekan gone lali. Makanya sering dados guyonan, napa bedane pil KB kali pilkada? Pil KB niku nek lali dadi, nek pilkada dadi lali. Bentene niku. Leres napa mboten mangke jenengan jawab piyambak nggih, ampun kula sing jawab. Lho kok nggih, ampun dijaharaken nang saling jawab, dijawab di dalam hati piyambak-piyambak. Intine napa? Kinten-kinten nggih nek menurut penafsiran kula. Niki dawuh Gusti Allah iku supaya kita ada pemurnian hati, pemurnian pikiran, merendah serendah-rendahnya karena apa? Njaluk ngapura dumateng Gusti Allah sebelum memulai pertarungan kekuasaan atau sebelum memulai meraih kekuasaan. Kalau tidak diawali dengan keinsafan seperti ini, bahwa kita ini manusia biasa yang biasanya lalai dan biasanya nek lalai ini kan kira-kira mboten sengaja nggih. Nek sengaja itu sering disebut dengan manipulasi, supaya tidak melakukan strategi-strategi untuk mencari kekuasaan dengan cara-cara itu. Lajeng teng ayat wau dilanjutaken. Permohonan atau permintaan atau doa-doa kepada Allah untuk mendapatkan kekuasaan itu kekuasaan yang tidak pernah akan diperoleh oleh orang lain. Sebagaimana yang pernah diperoleh oleh si pemanjat doa ini tadi. Menawi belajar dumateng pengalaman pun Nabi Sulaiman, karena menurut riwayat niki wau dungane Nabi Sulaiman. Niki kula nggih mungkin nggih panjenengan sedaya pun sering mireng. Nabi Sulaiman niku ditawari oleh Gusti Allah 3 pilihan. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah apa? Kekuasaan, yang ketiga adalah apa? Ilmu. Kinten-kinten sing dipilih Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman milih ilmu. Karena dalam banyak riwayat juga di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman itu punya kemampuan komunikasi dengan semua makhluk. Saged bicara kali binatang, saged bicara dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang kemudian karena dasar ilmunya itulah akhirnya sering disebut sebagai Raja Sulaiman. Kalau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan King Solomon. Raja Sulaiman. Kekuasaan diperoleh karena ilmu. Dan kemudian efeknya apa? Harta juga diperoleh karena ilmu.
Makanya kan banyak orang kalau mendapatkan atau mencari harta karun ya. Kalau harta karun itu hartanya korun, tapi ini harta dalam arti yang tadi itu disebut peninggalannya Nabi Sulaiman karena saking sugih Nabi Sulaiman. Terus pelajaran yang penting untuk meraih kekuasaan itu yang pertama kudu sadar diri, selalu pasrah dan minta ampunan kepada Allah karena ada kemungkinan mulai dari cara meraih kekuasaan dan kalau sudah dapat kekuasaan untuk menggunakan kekuasaannya itu ada kemungkinan dengan cara-cara yang tadi khilaf, salah atau sengaja salah supaya terhindar dari itu. Kata kunci yang kedua berdasarkan pengalaman Nabi Sulaiman, nek pengen untuk kekuasaan dasarnya adalah ilmu. Niki salah satu coro, salah satu strategi menjawab pertanyaan utama ingkang kaula aturaken wau. Janjane kekuasaan itu boleh direbut atau tidak, boleh diraih atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Maka seumpami nonton pemilu itu salah satu cara, salah satu strategi di satu pihak ya yang belum punya kekuasaan itulah cara yang dianggap sah, dianggap legal untuk mencapai kekuasaan. Bagi yang sedang berkuasa melalui pemilu itu juga cara yang dianggap sah untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi coro perang, coro kudeta itu dianggap cara-cara yang tidak sah atau dianggap tidak legal. Karena cara yang dianggap legal, dianggap sah, dianggap lebih beradab itu adalah dengan cara melalui pemilihan umum untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Enten contoh ya, niki cerita bisa disebut cerita faktual, cerita beneran, utawa bisa jadi itu cerita simbolik ya. Untuk ngukur sebuah masyarakat itu siap atau tidak diajak berkuasa. Jadi suatu ketika panjenengan sedaya tasih emot nggih almarhum Pak Profesor Habibie yang dikenal sangat pintar, sangat cerdas, membuat berbagai macam teknologi penerbangan yang dirintis di Jerman itu. Suatu ketika berkunjung ke Madura, ingin melakukan pembangunan industrialisasi Madura sebagaimana yang di bagian awal sudah pernah dilakukan di daerah Batam, Kepulauan Riau. Maka untuk mengukur tingkat intelektualitas atau tingkat kecerdasan tiang Madura, siap gak untuk memasuki era industrialisasi? Pak Habibie berkunjung langsung ke Madura. Ketika berkunjung di sebuah desa, beliau berhenti di kantor balai desa. Biasanya kan kantor kelurahan, kantor balai desa kan nonton tiang bendera ya. Lalu ada Pak Tani baru pulang dari sawah, dipanggil Pak Habibie. Pak Tani, minta tolong mampir ke kantor balai desa sebentar. Oh iya Bapak, untuk ngukur apakah masyarakat di Madura itu siap atau tidak secara intelektual, secara kecerdasan. Lalu bertanyalah Pak Habibie, minta tolong kepada Pak Tani ini. Pak, tiang bendera ini kira-kira tingginya berapa meter? Lalu si Pak Tani ini sambil melihat ke atas, sambil merenung-renung, sambil mikir, lalu manjat tiang bendera ini. Setelah dipanjat, turun, lalu menjawab pertanyaan Pak Habibie. Karena kan untuk ngukur kan harus faktual, ukurannya pinten. Lapor ke Pak Habibie dengan bahasa corak Madura. Tiang bendera ini Pak, tingginya kira-kira 10 meter Pak. Pak Habibie karena sudah lama di Eropa kan, well, good, bagus. Tapi cara Pak Tani ini nggak efektif. Kenapa Pak? Karena harus dipanjat. Mestinya ini tiang kan ada sekerupnya, tinggal dilepas sekerupnya, diukur di bawah, nggak usah dipanjat. Pak Tani ini jawab dengan santainya begini, Bapak tadi kan tanya tinggi Pak, kalau sekerupnya dilepas, ini ngukur panjang. Sami napa mboten jane? Sami, mungkin sami 10 meter.
Tapi diawali dengan pertanyaan tingginya berapa. Ini cara bahasa matematika ilmu ukur ini kan tinggi kalih panjang kan benten. Maka konsekuensi pertanyaan itu juga akan berakibat kepada cara yang akan ditempuh. Karena cara pertanyaannya tingginya berapa, dipanjatlah itu tiang. Tapi kalau skrupnya dilepas, maka tidak jadi ngukur tinggi. Ngukurnya ngukur apa? Ngukur panjang. Niku berarti ilmune Pak Tani niki, nek cara Mas Jalil nggih. Rencang-rencang yang sekolah ting Kutsia, ting TBS. Niki ilmu mantiki pun tingkat tinggi. Mboten mau ngomong praktis, tapi kudu ngangge logika yang mateng. Dan itu dicontohkan juga oleh guru-guru kita, diantaranya almarhum Mbah Turehan. Kula niku nate suatu ketika diajak bapak kula sowan Mbah Turehan, ya mungkin masih sekitar SD atau SMP. Karena Mbah Turehan itu kita kenal semua sebagai ahli usul fikih, ahli fikih, dan juga ahli ilmu falak. Ketika saya diajak sowan itu ada tamu lain. Karena beliau sering diminta konsultasi, diminta pendapat. Ini kebetulan orangnya orang kaya ya. Pertanyaan yang diajukan kira-kira begini, Mbah Yai, kula badhe tanglet. Pripun? Salah satu pihak yang berhak menerima zakat, nek cah sekolah niku apa Kang Jalil? Mboten. Nek cah sekolah masuk kelompok nopo? Fisabilillah. Fisabilillah apa Ibnu Sabil? Fisabilillah ya. Aku iki takok sampean, aku yo ragu-ragu kok. Napa nek cah sekolah itu berhak terima zakat niku napa? Kelompoke. Paling cerak yo itu. Pertanyaane ngeten. Ngeten iki. Lare kula niku tesih sekolah. Seumpami zakat ingkang badhe kula bagikan niki di antara penerimanya lare kula niku angsal napa mboten cara hukum? Mbah Turehan jawabe napa? Sampean kok medhit banget toh. Jawaban fikih napa mboten? Mboten. Melampaui fikih. Karena apa? Mbah Turehan cara berpikirnya dengan menggunakan ilmu mantik yang tingkat tinggi niku. Untung sing konsultasi nggih paham. Nggih sampun nang ngoten kula nyuwun pamit, nyuwun pangapunten. Karena orang yang tanya itu sesungguhnya tahu, tapi ingin ingin meyakinkan kalau mau membagi zakatnya kepada anaknya sendiri yang statusnya sedang belajar atau pelajar, boleh apa enggak? Mbah Turehan mboten ngendikan oleh apa ora. Jawaban apa? Kowe kok medhit men. Nah niki menunjukkan apa? Kelasnya kiai-kiai, kelasnya para ulama kudus niku ngoten niku. Penguasaan ilmunya, penguasaan logika keilmuannya, logika fikihnya, logika hukumnya kuat sekali. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua ini, terutama saudara-saudara saya yang masih muda-muda, bahwa yang namanya belajar, menuntut ilmu itu menjadi kunci. Termasuk salah satu kunci untuk apa? Meraih kekuasaan. Dalam rangkanya apa? Supaya kita tidak mudah terlena, tidak mudah dimanipulasi. Kalau ilmu bekal kita cukup, mau disodori data seperti apa saja, mau disodori logika seperti apa saja, itu kita bisa memverifikasi. Memverifikasi itu mengecek ulang ya, logikanya lurus apa ora. Nalar napa mboten. Data kados ngeten iki leres napa mboten. Nah ini yang kemudian dalam konteks kepemiluan nggih Bapak Ibu, pengalaman 2019 kemarin kan sering ada istilah nek cara wong nom-nom itu hoax atau berita bohong tentang informasi-informasi yang berseliweran kemana-mana. Misalkan dikabarkan ada demonstrasi mahasiswa besar-besaran, wah di-share teng pundi-pundi gambar demonstrasi besar-besaran. Memang betul, itu video gambar demonstrasi besar-besaran, tapi peristiwa entah kapan, entah di mana, tapi dimunculkan lagi di
share lagi atau dibagikan lagi ketika ada isu atau rame-rame tentang demonstrasi. Nah, karena kemajuan teknologi, kita jangan mudah percaya. Jangan mudah dimanipulasi, harus kita cek. Dan itu mudah karena teknologi. Oh benar, ini memang arah-arahan demonstrasi mahasiswa, tapi bukan peristiwa yang hari ini peristiwa yang entah kapan lalu. Topik yang dijadikan topik demonstrasi juga sesuatu yang berbeda. Sama dengan misalkan dalam kepemiluan diceritakan, ini hasil penghitungannya manipulasi, hasil penghitungannya dibohongin dan seterusnya. Pertanyaannya, menawi Mas Jalil tanglet ngoten kalih kula, bener tah ora? Nek kula jawabnya gambil, Mas Jalil sampean terdaftar di TPS mana? Pertanyaan saya, di TPS sampean ada enggak cerita tentang manipulasi? Hitung-hitungannya angka ini di jumlah ini jumlahnya sama apa enggak? Klop apa enggak? Kalau di tempat sampean klop, ya sudahlah urusi di tempatmu. Maka kalau masing-masing kita konsentrasi ngurusi TPS, hasil penghitungan di TPS-nya masing-masing, cerita-cerita ngoten itu mangke nggih terverifikasi sendiri kebenaran atau tidaknya berita atau informasi tersebut. Nah, memang salah satu indikator ilmu niku nggih harus cerita apa adanya. Contoh niki contoh nggih supados gambil. Nyon sewu kula iji pirin. Niki gaya kiai-kiai zaman kuno nek badhe cerita sesuatu itu minum riyen mangke diceritake napa sing diminum. Nyun sewu Mas Jalil. Niki gelas isine napa? Toyo nggih. Pertanyaannya, ini gelas separuh kosong atau separuh isi? Ada yang jawab separuh isi, ada yang jawab separuh kosong. Ingkang jawab gelas niki separuh isi, leres napa mboten kinten-kinten? Leres. Ingkang jawab gelas niki separuh kosong, leres napa mboten? Leres. Tapi pemaknaan terhadap gelas ini isinya seberapa itu menunjukkan mentalitas atau menunjukkan cara pandang kita. Kalau kita beranggapan gelas ini separuh isi, maka cara pandang kita optimis. Karena apa? Isi ono sing iso diumbi meneh. Tapi nek cara pandangnya separuh kosong, berarti apa? Wah, jatah wis mulai berkurang nih. Sami napa mboten? Benten. Soal pemaknaan niku wau. Faktanya sami. Tapi memaknainya yang bisa berbeda. Niku sami kalih Bapak Ibu sederek sedaya nawi maos koran. Peristiwanya sama tapi judul beritanya bisa macam-macam. Ya kados cerita niku wau. Gelas ini isinya air. Kalau saya minum secara faktual nggih separuh isi. Secara faktual juga adalah separuh kosong. Tapi cara kita memaknai ini itu menunjukkan mentalitas kita. Kalau kita mengatakan ini separuh isi, berarti kita masih optimis. Karena apa? Isih ono sing iso diumbi meneh. Tapi kalau separuh kosong itu, waduh, karek sithik iki. Pasti beda, cita rasanya itu beda. Kita memaknai fakta yang sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedherek sedaya, hadirin pengajian Darusan Umum, dalam peristiwa-peristiwa sosial, dalam peristiwa-peristiwa politik, sekali lagi segala macam cara akan ditempuh. Tapi kita akan memenangi pertarungan kekuasaan kalau basis yang kita jadikan dasar itu adalah ilmu. Karena dengan begitu kita tidak mudah dimanipulasi, kita tidak mudah dipengaruhi dengan informasi-informasi yang tidak benar. Dan kalau ada informasi, bisa kita verifikasi, bisa kita cek ulang, kita bisa bandingkan tentang kebenaran sebuah informasi yang ditayangkan atau di-share di mana-mana itu. Selajengipun, terus napa cekap? Selajengipun kinten-kinten kekuasaan itu wonten batese napa mboten? Wonten batese mboten? Wonten.
Wah, kula mboten ngomong berapa periode. Pertanyaan berikutnya kan seperti pertanyaan yang pertama. Ono batasnya apa ora? Oh ono. Pertanyaan berikutnya, ono dalile apa ora? Ono dalile ora Kang Jalil? Kira-kira. Niki jane dalil umum nggih. Tapi bisa kita gunakan untuk membaca bahwa yang namanya kekuasaan itu ada batasnya. Kula kesupen tapi ya rada eling. Mula niku mangke kepastiane dipun cek piyambak-piyambak nggih. Saemut kula teng Quran niku nek mboten ping 3 ping sekawan diulangi, tapi kula nggih kesupen teng surat napa. Ingkang kinten-kinten ayate niku ngeten. Kullu ummatin ajal fa idza jaa ajaluhu lastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kabeh umat iku bakal ketemu ajal. Secara letterleh ajal niku artinya apa? Batas. Nek hayat nggih batase maut. Nek wis tekan batase la yastakhiruna sa'atan, ora iso njaluk diakhiri utawa ditambah walau sesaat. Uga semono ora iso dijokno. Dan peristiwa kehidupan yang patut dicontoh bahwa kekuasaan itu ada batasnya adalah peristiwa kematian. Leres napa mboten? Peristiwa kematian itu peristiwa kehidupan sing pantes tinggi sinten mawon. Cah cilik mati pantes mboten? Pantes. Wong tua napa malih? Lanang mati pantes mboten? Wedok mati pantes mboten? Jomblo-jomblo mati pantes mboten? Pantes. Tapi benten kalih peristiwa kehidupan ingkang namanya perkawinan. Cah cilik kawin pantes mboten? Mboten pantes. Mas Jalil mboten, oh, keliru salah. Ora tak nggo contoh sampeyan ora. Jadi peristiwa kehidupan sing pantes tinggi sinten mawon niku peristiwa kematian. Kalau sudah saatnya enggak bisa ditunda, enggak bisa dimajukan. Nek niki kula diskusi kali Kang Jalil nggih. Kang, kenapa sih urut-urutan kata yang dipakai? La yastakhirun dulu baru la yastaqdimun. Kenapa sih nek wis wayahe ora iso dimundurno, ora iso diperpanjang? Karena kecenderungan manusia itu maunya diperpanjang. Leres napa mboten? Nek mboten jawab leres kula badhe tanglet. Wonten sing badhe pejah sakniki? Angkat tangan. Mboten enten. Mesti pengen mangke-mangke. Soalnya napa? Kematian itu kepergian yang enggak pernah kembali. Wonten ceritane pun pejah balik. Nah terus wah nek pergi jauh enggak pulang-pulang berarti bekalnya harus banyak. Bekalku urung akeh. Iki nek cara dihisap ya antarane sing putih karo sing ireng iki abot sing ireng. Makanya simbolik kula dalu niki nggo klambi ireng, Mas Jalil nggo klambi putih. Abot ireng. Abot ireng, Bos. Karena apa? Ya menungso nggone salah Kang Jalil. Aku wani nganggo klambi ireng karena aku menyadari aku ya akeh salah ya. Nek sampean nggo klambi putih durung tentu iso nyadari nek sampean akeh salah. Mula niku pengaosan iki kula nyuwun tulung Kang Jalil, nek aku mbok peksa ngomong ning arep aku njaluk tulung kancanono. Soale napa? Nek wonten kancane wonten sing kula gojloki. Nek mboten enten kan mboten sing kula gojloki. Dugi pundi wau? La yastakhirun wa la yastaqdimun nggih. Wonten sing purun dimajukan. Ujarine kekasih Gusti Allah pengen segera ketemu Gusti Allah. Begitu dipercepat untuk segera ketemu Gusti Allah kok do gak gelem. Wonten sing penting. Nek purun segera kula usulkan. Wonten. Lho nek pejahe teng mriki kan insyaallah husnul khotimah malam 15 malam Ramadan ngaji ketemu Mbah Hasyim Asy'ari. Halo.
Insya Allah husnul khotimah. Tapi nek kalau tangkel tipi malih nggih, wonten ingkang purun sakniki? Mboten wonten sing purun. Karena semua menyadari kita ini sangune dereng cukup. Mesti pengene engko sik urung wayahe aku urung kawin nih sing jomblo-jomblo niki. Engko sing ijek nyepeda aku urung duwe motor. Sing duwe motor aku urung duwe mobil. Aku wis daftar kaji urung wayahe mangkat ya ana Covid malah mundur 2 tahun. Dadi tambah dawa antriane. Pokoke pikirane niku terus. Sing mlaku ndelok kancane numpak sepeda pengen numpak sepeda. Sing numpak sepeda ndelok kancane numpak sepeda motor pengen numpak sepeda motor. Sing numpak sepeda motor ndelok kancane numpak mobil pengen numpak mobil. Sing numpak mobil ndelok kancane mlaku. Wah ketoke kok sehat mlaku neh. Lah kancane sing menutu numpak mobil bingung. Iki tak tutu pengen numpak mobil, wis sing numpak mobil malah medun pelaku. Lah itulah manusia yang ngoten niku. Pengine macam-macam nih urusan dunia. Itu sebagai isyarah ya, secara umum bahwa kehidupan itu ada batasnya. Kalau sudah tiba batasnya, maka tidak bisa dipercepat dan nggak bisa diperlambat. Tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundurkan. Demikian juga ini sebagai isyarah. Yang namanya kalau orang sudah pegang kekuasaan, jatahe 1 periode 5 tahunan, nek meh diperpanjang, mohon maaf, dalile pun enten. Nggih napa mboten? Mun cekap kados iki Mas Jalil. Kula kinten sampun cekap sementen, nek kathah-kathah mangke jenengan mboten kangen kula melih. Nek mangke singkat-singkat kan atus Mas Jalil Mbah Hasyim diundang meneh sih wonten ngoten niku. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan berkah rahmat saking Gusti Allah. Monggo kita sareng-sareng maos doa nyuwun sewu kula pimpin. Lillahi wa syafaati Rasulillah ala kulli salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sedherek kula nyuwun tambahan doa wabil khusus kangge kula piyambak, kangge keluarga kula, kangge sejawat-sejawat kula dipun paringi amanah mimpin kepemiluan. Mugi-mugi diparingi kegiatan, diparingi kesehatan, lan diparingi kesabaran. Kenging napa donga kesabaran niku penting, jarine meh donga malah tambah dalil Kang. Soale yang namanya kekuasaan itu kursinya terbatas, tapi yang minat banyak. Maka kita mengelola orang merebut kekuasaan itu harus selalu sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ma'jid sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hadihi lima ughliqa wal hadi min sabaqan nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina sayyira. Allahumma fil mu'minina wal muslimin al ahya'i minhum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa 'afini min sayyi'ati. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu karim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wal afiyata fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal hadi min sabaqan nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka anta kulli syai'in qadir.
Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi wonten manfaatipun menawi wonten kelepatan kula nyuwun mangersami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.